Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat dalam usaha untuk mengefektifkan layanan kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, banyak sekali inovasi-inovasi di informasi dan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang satu inovasi yang tentunya sangat inovatif dan aplikatif. Saat ini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Farisi MKom, seorang dosen inovatif dari Universitas MDP Palembang dengan judul inovasinya pergihaji.id. Nah, nanti kita akan lebih jauh mengulas tentang inovasi ini. Nah, saat ini kita langsung saja menyapa narasumber kita. Selamat datang Pak Faris ya. Iya, assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Meskipun ya, Pak, ya? dalam kondisi pandemi kita harus tetap sehat ya. Oke, Iya. aktivitas ngajar-mengajar masih ya Pak ya? Iya, harus tetap, walaupun kita tetap lakukan itu secara online Secara online sampai masih, saat ya? ini. Oke, baik. Nah Pak, tadi seperti sudah dijelaskan, sampaikan di depan tadi ya bahwa ini berhubungan dengan inovasi di bidang informasi dan teknologi, begitu ya? Iya, betul. Oke, nah bisa diceritakan pada sahabat inovasi ini inovasinya seperti apa? Ini judulnya sangat menarik, pergi haji. Apa hubungannya dengan inovasi ini? Iya, oke. Terima kasih Mbak. Sahabat inovasi yang menyapanya Iya, ya. betul, Iya, Pak. baik sahabat inovasi semuanya. Senang sekali kami dari pergihaji.id bisa hadir di studio podcast Balitbang. Terima kasih telah mengundang kami. Kalau tadi ditanya oleh Mbak hostnya tentang pergi haji ini, apa kaitannya dengan inovasi? Jadi saya boleh cerita sedikit sejarahnya ya Mbak ya. Oke, boleh. Jadi kebetulan saya telah berkecimpung di dunia haji dan umroh itu sejak tahun 2008 ketika saya masih kuliah. Kuliah S1 waktu Iya. itu. Jadi sejak itu saya ikut orang tua, tidak hanya ngurusin administrasi dan lain sebagainya, tapi saya juga sempat menjadi guide. Oh, gitu ya. Jadi alhamdulillah diikut sertakan oleh orang tua untuk menjadi guide dalam haji dan umroh. Oke, ya. Jadi cukup sering berkunjung ke tanah suci. Dan tentunya itu dalam rangka tugas ya, Iya, betul. bukannya jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya, Pak. Ya, jadi tugas sambil ibadah, Sambil ibadah, gitu. Nah, saya melihat dalam perjalanannya dari tahun 2008 sampai tahun 2013 sebelum saya akhirnya masuk ke dunia akademisi untuk menjadi dosen, itu saya mendapatkan beberapa permasalahan ya yang seharusnya bisa diselesaikan dengan bantuan teknologi informasi. Jadi bagaimana travel penyelenggara haji itu bisa lebih terhubung dengan jamaah hajinya. Kemudian bagaimana kalau kita sering dengar ya cerita-cerita dari jamaah haji, itu ada saja kejadian ketika di tanah suci ada yang tersesat gitu ya. Kalau saya suka ngomongnya bukan tersesat ya, lupa jalan pulang. Iya. Karena pada akhirnya Allah tunjukkan dia jalan pulang, kebanyakan seperti itu. benar, Nah, Pak. saya pikir akan lebih baik ketika kita mampu menghadirkan solusi dari sudut pandang teknologi informasi, karena kebetulan background saya S1 kemarin memang di teknik informatika dan linear S2-nya kemarin juga di magister ilmu komputer. Jadi saya pikir saya harus menciptakan satu solusi teknologi informasi yang bisa menghubungkan penyelenggara ibadah haji dengan jamaah hajinya. Gitu. Begitu juga penyelenggara ibadah umroh dengan jamaah umrohnya. Nah, hadirlah inovasi ini saya dan teman-teman sejak tahun 2018. Itu namanya sebenarnya belum pergihaji.id Mbak. Namanya dulu kbihu.id. Nah, itu kenapa sampai
Karena ganti nama. perlu diketahui bahwa penyelenggara haji di Indonesia ini kan, haji kan ada dua ya, ada haji reguler, ada haji khusus, atau kita sering dengarnya ONH+. Iya. Nah, di 2018 kami hanya fokus di haji reguler, dan penyelenggaranya itu kan namanya KBIHU, atau kalau orang kita sering dengarnya KBIH. Nah, dengan berjalannya waktu kami melihat ada kesamaan pola pengelolaan data jamaah haji dan administrasi haji, itu ada kesamaan pola antara haji reguler sama haji khusus. Jadi kami pikir kalau KBIHU ini hanya haji reguler nih. Iya, betul. Bagaimana caranya supaya dua-duanya bisa kita kelola secara bersama. Akhirnya lahirlah nama pergihaji.id yang sekarang kantornya itu berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 365H di ruko lantai 2 dari travel orang tua saya. Oke. Nah, baik sahabat inovasi, ternyata latar belakangnya memang dari pengalaman pribadi ya Pak? Iya, Bisa dibilang betul, dari begitu ya Pak ya? Apa? Bisa dibilang begitu ya, pengalaman Iya, pribadi betul. mendatangkan suatu ide untuk melakukan inovasi ini ya Iya, Pak ya? sebenarnya tujuannya seperti motonya pergihaji.id, tujuannya itu kita pengen berkhidmat untuk haji di Indonesia. Nah, ini kan udah lama ya Pak ya, dari 2018 ya. Nah, apakah ini hanya untuk haji aplikasi ini, atau bisa juga untuk, seperti kita tahu kan ada juga umroh ya Pak? Iya, sebetulnya begini. Insya Allah aplikasinya ini akan kita rilis tanggal 30 Juni ini, kurang lebih 1 minggu lagi ya, Mbak ya. Betul. Jadi pergihaji.id ini perlu dipahami dulu, dia adalah platform aplikasi web untuk travel haji dan umroh. Sementara platform aplikasi Android itu untuk jamaah haji dan umroh. Jadi jamaah haji dan umroh juga bisa pakai. Karena di dalamnya bukan hanya fitur-fitur yang berhubungan dengan haji saja. Kita punya seperti doa-doa haji dan umroh itu kita bisa buka di sana. Kemudian wirid sesudah sholat ya. Jadi jamaah haji dan umroh itu nggak bingung ini harus baca apa. Kadang-kadang kan harus baca buku ya. Jamaah haji itu kan ada buku yang selalu digantungkan tuh, dibawa kemana-mana. Nah, kita pengen bantu kalau seandainya lupa bawa buku itu, cukup buka aplikasi pergihaji.id, doa-doa itu sudah dalam genggaman Anda begitu. Jadi kita pengen lebih portable saja, portabilitasnya itu memudahkan jamaah haji. Jadi tidak hanya jamaah haji ya, jamaah umroh juga bisa pakai itu waktu dia mau tawaf, ketika dia sa'i, ada doa-doa sa'i di sana dia bisa bawa dan dia bisa pakai. Nah, kelebihannya jika travel haji itu terhubung dengan pergihaji.id, artinya mereka menggunakan layanan kami, maka ada fitur-fitur tambahan yang bisa dinikmati oleh travel dan juga jamaah hajinya. Seperti misalnya si travel ini dia bisa memberikan pengumuman melalui aplikasi ini gitu. Yang mungkin selama ini pengumuman kita lakukan pakai social messenger seperti WhatsApp dan lain-lain. Cuman kadang-kadang suka ketimpa ya informasinya ya. Misalnya saya bikin pengumuman, Bapak Ibu itu kita akan manasik haji tanggal sekian. Ada yang jawab oke gitu. Terima kasih Ibu. Lama-lama hilang. Untuk yang nggak lihat, kadang-kadang ketinggalan info kan. Dan jadi kita buatkan juga fitur bagaimana travel bisa kirim pengumuman melalui aplikasi ini, nanti jamaah hajinya dapat notifikasi. Kemudian juga materi-materi manasik haji itu travel bisa langsung upload di situ. Sehingga jamaah haji bisa belajar manasik haji, tidak hanya harus datang ke lokasi manasik, tapi dia juga tinggal buka handphone, dia bisa belajar, oh rukun haji itu dimulai dari ini, rukun umroh dimulai dari ini, dia mempelajari fikihnya tawaf itu seperti apa, sunat-sunatnya tawaf seperti apa, dan lain sebagainya. Dia bisa lakukan itu dalam genggaman. Jadi kita pengen memudahkan. Makanya motonya itu berkhidmat untuk jamaah haji. Apalagi saat ini ya Pak, tentu saja handphone itu sudah menjadi satu kebutuhan ya Pak ya. Benar. Kadang-kadang bangun tidur yang dicari handphone. Itu. Jadi jemaah haji pun pasti bawa handphone ya. Betul. Apalagi akhir-akhir ini ya, ketika jamaah haji menanti-nanti informasi ini kita bakal berangkat atau enggak gitu. Pada akhirnya dari Saudi ya, Kementerian Hajinya mengeluarkan info bahwa memang haji tahun ini juga hanya untuk
orang lokal Saudi saja dan mukimin ya, ekspatriat yang ada di sana. Ya, ini menarik sekali ya Pak ya. Iya. Ini satu informasi yang sangat penting bagi jemaah haji tentunya ya Pak. Nah, bisa dijelaskan Pak, ini bagaimana caranya agar jemaah haji itu bisa menikmati inovasi ini? Oke, wah ini menarik nih ya. Jadi untuk jamaah haji yang ingin menikmati fitur-fitur dan layanan yang disiapkan oleh aplikasi pergihaji.id, jangan lupa insya Allah tanggal 30 Juni itu sudah bisa di-download aplikasinya di Google Play Store. Cari saja nanti pergihaji.id, itu titik. Oh ya, ya. Ya, jadi insya Allah tanggal 30 Juni itu sudah meluncur ke sana dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Siapapun itu, tidak hanya jamaah haji. Semua bisa download. Iya, tapi khusus nanti untuk travel yang terhubung dengan kami, jamaah hajinya nanti bisa login. Jamaah hajinya bisa login, terus bisa mendapatkan layanan-layanan tambahan tadi, seperti dia bisa mendapatkan info dari travelnya, menikmati materi manasik yang sudah disiapkan oleh travelnya, melihat histori pembayaran manasik haji saya udah lunas belum ya gitu. Itu juga tersedia ya Tersedia Pak ya? Fasilitas yang sudah dikasih si travel kepada saya tuh apa aja ya, pakaian ihram, oh udah saya udah terima tanggal sekian gitu ya. Kemudian buku, koper itu semua lengkap ada di sana gitu. Ya, artinya ini memudahkan pekerjaan bagi sang travel itu ya Pak. Betul, Ya? betul. Nah, ini kabar gembira juga ya, tidak hanya untuk jemaah hajinya ya Pak ya, Betul, tapi betul. juga sebagai untuk travel agentnya juga ya Pak ya. Benar. Nah, ini bisa seandainya nih ya Pak ya, ini travel agentnya berminat untuk apa, memanfaatkan inovasi ini. Iya, bisa langsung. Nah, seperti apa itu? Bisa langsung akses websitenya, sudah aktif sekarang. Namanya websitenya itu pergihaji.id, sama. Oh, di sana juga bisa. Iya, Nanti sudah tentunya, aktif, sudah bisa diakses. Nanti setelah daftar, nanti akan ada representatif dari pergihaji.id yang akan menghubungi travelnya, memandu travelnya sampai benar-benar bisa pakai aplikasi ini. Artinya ada kerjasama dengan pihak pergi haji. Kalau kami menyebutnya travel yang sudah kerjasama, sampai hari ini sudah ada 17 travel yang sudah tanda tangan MOU dengan kami dan siap menjadi pengguna pertama. Nah, kami menyebut mereka dengan istilah keluarga pergi haji. Oh, keluarga pergi haji. Iya, sekalian doa, mudah-mudahan keluarga kita bisa pergi haji semua. Amin. Ya, itu harapan setiap muslim ya tentunya ya. Iya, betul. Apalagi di zaman pandemi ini ya Pak, udah 2 tahun kita tidak bisa berangkat. Betul. Ya. Wah, rindu sekali rasanya. Iya, rasanya rindu sekali. Karena apalagi orang-orang yang sudah pernah ya. Dulu itu abah saya itu suka apa ya, kalau kata orang Palembang tuh merutuk ya. Menggerutu ya. ya. Betul itu Pak. Abah saya itu suka menggerutuk, kok orang ini ada yang berangkat haji pulang mau berangkat lagi, kasihan yang belum. Iya, tapi ketika abah saya itu mulai menggeluti dunia haji dan umroh, nggak bisa ngomong katanya. Bisa ngomong ya. Karena udah pernah ke sana tuh, pas pulang kena penyakit. Namanya penyakit rindu. Benar sekali itu Pak. Nggak usah haji ya Pak, kita umroh aja pengen umroh lagi gitu. Betul. Ada sesuatu yang berbeda ya. Iya. Aduh, ini sebenarnya saya pengennya berbincang-bincang lebih jauh lagi karena ini sangat menarik ya Pak. Iya. Inovasinya gitu kan. Nah, cuman mungkin di lain waktu ya, iya, Pak, karena kita sudah dibatasi waktu. Iya, Pak. nggak apa-apa. Paling tidak kita bisa sampaikan ya bahwa ini ada inovasi karya Wong Kito. Iya, betul karya sekali. Masyarakat dari Sumatera Selatan. Dan memang asli murni ya Pak, benar. Hasil dari masyarakat inovatif yang ada di Sumsel, di Palembang khususnya Pak. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tadi semua sudah dijelaskan. Ini menarik sekali ya Pak ya, tentunya ini sangat bermanfaat sekali, tidak hanya jemaah haji atau jemaah umroh tapi juga travel agentnya pun terbantu dengan aplikasi ini ya Pak ya. Betul. Nah, harapannya ke depan apakah memang aplikasi ini sudah cukup sempurna atau akan ada penyempurnaan lagi dengan jelas. penambahan fitur-fitur yang lain? Memang dalam kita menyebut perusahaan kita dengan istilah perusahaan rintisan atau startup ya. Dalam startup itu ada step by stepnya Mbak, di mana kita rilis pertama itu belum semua fitur gitu, tapi ini sudah ada milestone-nya, sudah ada capaian-capaian. Jadi seperti kita tanggal 30 Juni rilis pertama itu sudah ada fitur ini. Nanti
di pertengahan Juli itu ada rilis kedua update-nya, di mana nanti jamaah haji hanya tinggal update, pengguna aplikasi hanya tinggal update dari Play Store. Itu sudah ada tambahan lagi fiturnya sampai nanti ke fitur tersesat yang saya sudah sampaikan tadi ya di sebelum acara kita, bahwa nanti jamaah haji ataupun umroh yang tersesat hanya tinggal tekan panic button yang disediakan dalam aplikasi. Nanti teman-teman dalam satu travelnya langsung dapat notifikasi bahwa dia sedang tersesat dan lokasi dia ada di mana. Nah, ini juga ada capaian-capaiannya. Jadi tidak langsung blok satu aplikasi itu semua fitur bisa dinikmati, enggak. Ada target dan capaian yang sudah kita atur. Termasuk gini ya Pak, kadang-kadang kita untuk menukar uang ya Pak ya, kan kadang-kadang kita mengalami kesulitan, aduh mau tukar di mana gitu. Karena kita apalagi baru pertama kali pergi umroh atau haji ya Pak. Apakah itu juga tersedia? Iya betul, salah satu fitur kita nanti namanya tukar rial. Wah, ini langsung dibocorin nih. Ya, jadi fitur tukar rial itu kebetulan 1 bulan yang lalu lebih kurang itu saya sudah audiensi ke beberapa portfolio manager di beberapa bank syariah. Dan kita coba mencari pola kerjasama di mana fitur kami ini nanti akan bisa berfungsi untuk tukar rial di harapannya di seluruh Indonesia, tapi kita akan mulai di Kota Palembang, di mana jamaah haji dan umroh itu bisa tukar rial dari aplikasi ini, dan nanti tunggu saja di rumah, kita yang mengantar. Waduh, gitu. Ini memang sepertinya sudah komplit sekali ya Pak ya layanan Insya Allah, di aplikasi mudah-mudahan ini ya. bisa memudahkan jamaah haji dan umroh. Oke, nah tinggal ditunggu saja jam tayangnya. Iya, doakan kami juga. Iya, semoga selalu sukses, lancar ya Pak dalam penyelenggaraan haji dan umrohnya tentu saja. Amin. Dalam pelayanan kepada jamaah haji dan umroh. Ya, untuk pelayanan kepada jemaah haji dan umroh. Nah, terakhir Pak, mungkin bisa closing statement Bapak sebagai inovator, tentunya bisa memberikan pesan dan kesan untuk sahabat inovasi supaya termotivasi juga untuk melakukan hal yang sama seperti Bapak melakukan inovasi gitu. Iya, baik. Ya. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, marilah bersama kita coba mulai mencintai masalah. Karena masalah yang ada, yang kita hadapi itu pada dasarnya bukan untuk membuat kita semakin sulit ataupun terpuruk, tapi ini adalah langkah awal untuk memulai inovasi. Dengan inovasi kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tidak harus sempurna. Kalau saya sering dengar dalam bincang-bincang startup bersama startup ternama yang ada di Indonesia, sering disampaikan bahwa perfection is our enemy. Done is better than perfect. Jadi kesempurnaan itu adalah musuh kita dan lebih baik selesai daripada sempurna. Maksudnya bukan sempurna itu harus kita jauhi, bukan. Tapi paling tidak ketika kita punya ide inovasi, kerjain aja dulu. Mulai aja dulu, pasti ada jalan. Loh, ini kok kayak mutunya startup yang barusan merger ya. Ya, jadi mulai saja inovasi, jangan takut untuk melangkah, manfaatkan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Palembang punya yang namanya Palembang Digital. Saya juga merupakan bagian dari komunitas ini dan pernah menjadi pembicara juga ya di podcast One Day One Innovation di Balit Bangda juga. Komunitas akan membantu kita menjadi lebih dewasa ketika kita ingin melahirkan inovasi, karena di sana ada tempat kita untuk cerita, curhat, dan juga biasanya kita akan mendapatkan mentor-mentor dari mereka yang telah lebih dulu melahirkan inovasi. Saya kira itu mulai aja dari sekarang. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, apa yang disampaikan oleh Pak Paris ini memang betul Pak Paris, kami juga itulah jurus kami Pak. Jadi kami juga punya jurus 4S itu Pak ya. Karena memang satu, setiap masalah peluang inovasi. Nah, seperti Bapak sampaikan, ya kita belajar untuk berinovasi dari masalah. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, pesannya yang disampaikan oleh Pak Paris itu sangat benar sekali ya, karena memang kadang-kadang masalah itulah yang menjadikan kita lebih kreatif. Betul, gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Paris, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Tentu saja ini sangat menginspirasi dan
tentu saja informasi ini sangat bermanfaat. Iya. Ditunggu kehadirannya di lain waktu, tentunya dengan inovasi-inovasi terbarunya, Pak. Insya Allah. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, itulah tadi perbincangan singkat kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif ya. Nah, sahabat inovasi tetap teruslah bersemangat untuk melakukan inovasi karena inovasi itu tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Nah, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.